Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Marisa, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SMA Negeri 1 Tanjung Agung, sekaligus mahasiswa PPG Daljab Batch 1 tahun 2024 LPTK UIN Raden Fatah Palembang. Berikut adalah video pembelajaran dengan model DBL, Diferensiasi Based Learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, luar biasa sekali semangatnya ya. Untuk kesiapan belajar hari ini, apakah sudah siap? Siap. Kalau sudah siap, Ibu akan absen. Siapa kira-kira yang tidak hadir? Nih. Doa mulai. Doa selesai. Mari kita stop sejenak dari kegiatan apapun yang dilakukan saat ini. Mari istirahatkan sejenak fisik dan mental. Silakan Anda duduk senyaman mungkin. Rasakan abdomen yang turun naik saat bernafas. Amati tubuh yang terasa lebih rileks saat mengeluarkan nafas. Untuk mengakhirinya, mari kita ambil nafas panjang sekali lagi dan hembuskan perlahan. Tadi adalah salah satu mindfulness dengan teknik stop. Kira-kira setelah kita melakukan tadi, apa yang kalian rasakan? Ada yang mau pendapat? Perasaan kalian bagaimana? Silakan. Tenang. Seperti yang telah kita akan lakukan tadi, bahwa kita menghentikan sejenak semua kegiatan atau aktivitas kita, supaya kita bisa merilekskan diri kita agar kita bisa melanjutkan pembelajaran selanjutnya. Siapa yang masih ingat dengan kesepakatan yang telah kita buat kemarin? Boleh angkat tangannya? Ya, silakan David. Tertib saat belajar mengajar, Bu. Oke, silakan Miranda. Menjaga kebersihan diri sendiri, sekolah dan lingkungan sekolah. Ya, Rasa Olivia. aman adalah hak setiap orang. Oke. Dalam hal berpikir kritis, maka kita akan jauh lebih teliti dalam menerima berita atau menerima informasi dari pihak lain. Kenapa? Karena kita kan sudah bisa memikirkan dan bisa mengambil manfaat dari berita yang kita terima tadi. Sedangkan kalau secara ipteknya, kita akan jauh lebih mencintai iptek dan kita akan melakukannya dengan cara mengikuti perkembangan iptek sekarang. Siapa yang masih ingat terkait materi lalu? Oke, silakan, Yolanda. Materi sebelumnya membahas tentang hukum tajwid Al-Quran Surah Al-Imran ayat 190 sampai 91 dan Ar-Rahman ayat 33. Oke, terima kasih. Berarti kalian masih mengingat ya materi yang telah kita pelajari minggu lalu. Materi pada hari ini yaitu tentang tanda kebesaran dan cara kita mengamalkan Quran surat Al-Imran surat 190 sampai 191 dan Quran surat Ar-Rahman ayat 33. Ibu ada tes diagnostik atau asesmen awal nak ya. Di sini silakan kalian jawab berdasarkan yang kalian ketahui. Ibu ada pertanyaan tematik. Bisa kalian baca. Yang pertama, mengapa sikap berpikir kritis dan mencintai iptek diperlukan dalam kehidupan sehari-hari? Sikap berpikir kritis dan mencintai ilmu, pengetahuan, serta teknologi sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Karena pengambilan keputusan yang lebih baik, berpikir kritis membantu individu menganalisis informasi dengan lebih objektif. Bagaimana cara menerapkan sikap berpikir kritis dan mencintai iptek dalam kehidupan sehari-hari? Caranya yaitu evaluasi sumber informasi
informasi dengan cara selalu periksa keandalan sumber informasi. Bandingkan informasi dari beberapa sumber untuk memastikan akurasi. Apa manfaat yang diperoleh dengan menerapkan sikap berpikir kritis dan mencintai iptek dalam kehidupan sehari-hari? Manfaatnya yaitu dengan berpikir kritis Anda dapat menganalisis informasi dengan lebih baik sehingga keputusan yang diambil lebih tepat dan berbasis fakta. Oke, terima kasih Nak ya karena kalian telah menjawab pertanyaan tematik yang telah Ibu berikan. Tujuan pembelajaran kita ada 3 Nak ya. Yang pertama, peserta didik mampu membaca dengan tartil Quran Surat Al-Imran ayat 190 sampai 191 dan Quran Surah Ar-Rahman ayat 33 tentang berpikir kritis dan mencintai iptek. Yang kedua, peserta didik mampu mempresentasikan Quran Surat Al-Imran ayat 190 sampai 191 dan Quran Surat Ar-Rahman ayat 33 tentang berpikir kritis dan mencintai iptek. 3. Peserta didik mampu menganalisis Quran Surat Al-Imran ayat 190 sampai 191 dan Quran Surat Ar-Rahman ayat 33 serta hadis tentang berpikir kritis dan mencintai iptek. Apakah kalian sudah paham terkait tujuan pembelajaran yang akan kita bahas? Paham. Kita akan membagi kalian menjadi 3 kelompok berdasarkan asesmen diagnostik yang telah kalian kerjakan tadi Nak ya. Silakan kalian bergabung sesuai kelompok yang telah Ibu tentukan. Silakan. Penerapan berpikir kritis. Dalam segi penerapan, yang pertama mengajukan pertanyaan yang mendalam dan mencari jawaban yang berbasis bukti. Sedangkan yang kedua, menggunakan metode ilmiah untuk menguji hipotesis. Dan yang ketiganya, membuka diri terhadap berbagai sudut pandang dan argumen. Kecintaan terhadap iptek dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kalian bisa dengan cara membaca buku dan artikel ilmiah. Yang kedua, mengikuti perkembangan teknologi terbaru. Berarti kalau ada teknologi terbaru silakan kalian ikuti. Yang ketiga, menggunakan teknologi untuk memecahkan masalah sehari-hari dan meningkatkan kualitas hidup. Salah satu contohnya dalam hal mencari bahan sumber belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ibu? Hari ini kita akan mempelajari materi pada bab pertama, yaitu Quran Surat Ali Imran surat ketiga ayat 190 sampai 191 tentang berpikir kritis. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabana. Sadaqallahul azim. Yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Quran Surat Ali Imran surat 3 ayat 190, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungi kami dari azab neraka. Quran Surat Al-Imran surat 3 ayat 191. Quran Surat Ar-Rahman surat 55 ayat 33 tentang mencintai iptek. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'sarul jinni wal insi inis ata'tum antan fuzu min aktaris samawati wal ardi fanfuzu latan fuzu na illa bisultan. Sadaqallahul azim. Artinya, wahai golongan jin dan manusia, jika kalian sanggup menembus melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Maka tidaklah kalian akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran Surat Ar-Rahman surat 55 ayat 33. Tadi kalian telah menyaksikan PPT dan tayangan video. Selanjutnya di sini Ibu akan membagikan LKPD untuk tugas kelompok kalian. Nah, di sana ada petunjuknya. Silakan kalian baca terlebih dahulu. Jika
belum mengerti, silakan tanyakan dengan ibu. Dalam kalau namanya diskusi kelompok dan presentasi nanti pasti ada pembagian tugasnya. Silakan kalian tentukan sendiri. Kira-kira siapa yang akan menjadi moderator, siapa yang akan menjadi pemateri, siapa yang akan menjadi notulen dan juga sebagai penjawab. Silakan kalian gali informasi, nak ya. Kalian berbagi informasi satu sama lain. Informasinya bisa kalian dapat dari buku paket yang kalian pegang, bisa dari internet, channel YouTube ibu, bisa dari buku catatan juga boleh. Kelompok berapa yang sudah siap presentasi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan materi kami. Pada materi silakan dibaca. Penciptaan alam semesta dan silih bergantinya siang dan malam, pusaran angin, keteraturan lintasan benda-benda langit dan bumi dengan segala isinya, semua itu jangan dijadikan sebagai peristiwa biasa, tanpa hikmah dan tujuan, tetapi harus dipikirkan sehingga keberadaannya dapat diambil sisi positif dan negatifnya, melalui akal pikiran serta akal budi yang dimiliki seseorang. Sekian dari presentasi kami. Jika ada yang tidak paham silakan ditanyakan. Apa saja tanda-tanda kebesaran Allah yang bisa kita renungkan dalam kehidupan sehari-hari? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Berikan kelompok kami waktu untuk menjawab. Tanda-tanda kebesaran Allah: 1. Penciptaan langit dan bumi. 2. Pergantian malam dan siang. 3. Penciptaan benda-benda langit. 4. Perputaran bumi pada purusnya. Apakah sudah paham? Ya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Ada pembawa materi, silakan dijelaskan. Kecanggihan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) harus semakin menumbuhkan kedekatan, takarub kepada Allah SWT. Itu artinya semakin banyak ilmu yang dimiliki seseorang, hidupnya semakin baik dan benar di sisi Allah SWT. Termasuk semua nikmat yang diterima pasti akan diminta pertanggungjawaban. Apa ada yang ingin bertanya? Bagaimana ayat tersebut mengajarkan kita untuk berpikir kritis tentang penciptaan alam semesta? Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencipta alam semesta, bukan alam yang muncul dengan sendirinya, dan penciptanya langit dan bumi. Apakah sudah mengerti Stefani? Mengerti akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3 untuk presentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Materi persilakan. Pentingnya penguasaan ilmu pengetahuan yang berkumpul dalam diri para ulama. Menjadi para ulama bukan hal mudah, seperti terlihat dari kisah para ulama saat menuntut ilmu. Misalnya Imam Al-Ghazali, Imam Bukhari, Imam An-Nawawi, dan Buhya Amka. Setelah menghancurkan segala tenaga, pikiran, waktu, dan menghadapi berbagai percobaan dan rintangan dalam menuntut ilmu. Jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Bagaimana cara mengamalkan isi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari? Cara mengamalkan isi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari adalah membaca Al-Quran setiap hari, memahami dan mengkaji tafsir Al-Quran, praktikal ajaran moral dan etika, membantu sesama manusia. Apakah sudah mengerti? Mengerti. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kalian telah mempresentasikan dari hasil diskusi kelompok kalian, nak ya. Di sini ibu meminta kepada kelompok lain untuk memberikan umpan balik terhadap kelompok-kelompok yang sudah maju tadi. Oke, silakan kelompok berapa dulu? Kelompok 1? Ya, dipersilakan. Menurut saya kelompok 2 sudah bagus, tetapi untuk materinya suaranya kurang jelas. Itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya kepada kelompok 2, silakan kelompok 2.
Menurut saya kelompok 3 sudah bagus dan sangat jelas. Oke, selanjutnya kelompok 3. Saya Bu. Iya, silakan David. Menurut saya kelompok 1 sudah sangat-sangat bagus. Oh iya. Baik Nak ya. Ibu setuju dengan atau umpan balik dari kalian terkait kelompok yang sudah maju. Pada dasarnya semuanya sudah bagus, penyampaian materi juga sudah bagus dan bisa dipahami. Ibu, ada pertanyaan reflektif yang ingin Ibu ajukan. Bagaimana kita bisa mengamalkan ajaran Quran Surat Al-Imran ayat 190 sampai 191 dan Quran Surat Ar-Rahman ayat 33 dalam kehidupan sehari-hari? Oke, boleh. Yang lain silakan dicatat. Salah satu peserta didik silakan menjawab. Saya Bu. Oke, silakan Fani. Yang pertama, ayat ini mendorong kita untuk merenungkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala di langit dan di bumi serta menyadari kebesarannya. Yang kedua, ayat ini membahas tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan peringatan untuk tidak melawannya. Terima kasih kepada Fani, boleh dikasih apresiasi. Ibu meminta kalian untuk meresum poin-poin penting yang telah kalian bahas tadi. Silakan. Siapa yang ingin membantu Ibu menyimpulkan pembelajaran hari ini? Saya Bu. Ya, silakan Meci. Adapun tanda-tanda kebesaran Allah diantaranya 1. Penciptaan langit dan bumi. 2. Pergantian malam dan siang. 3. Penciptaan benda-benda langit. 4. Perputaran bumi pada porosnya. Terima kasih. Ada lagi yang ingin menambahkan? Saya Bu. Menurut saya ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta alam semesta, bukan alam yang muncul dengan sendirinya. Ada lagi yang ingin menambahkan? Ya, silakan Arti. Cara mengamalkan isi kandungan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari dengan cara membaca Al-Quran setiap hari, memahami dan mengkaji tafsir Al-Quran, praktikal ajaran moral dan etika, membantu sesama manusia. Oke. Baik Pak ya. Di sini Ibu bisa menarik kesimpulan bahwasanya ada beberapa tanda-tanda kebesaran Allah, salah satunya dalam hal penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, ada juga peredaran benda langit dan lain sebagainya. Selanjutnya, bahwa dalam pergantian malam dan siang itu merupakan salah satu tanda kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu ada salah satu kuis. Boleh kalian langsung jawab, boleh. Mau kalian jawab di kertas 1 lembar juga boleh. Tapi jangan lupa dikasih nama. Oke, siap? Siap. Silakan perhatikan di depan. Oke, baca soalnya. Silakan kalian tuliskan jawaban di kertas. Boleh, mau langsung jawab ke depan juga boleh. Siapa yang mau menjawab? Ya, silakan pilih. D, Bu. Bagaimana? D. Oke. Bagaimana jawaban yang lain? Apakah sama dengan jawaban tadi? Sama. Oke. Kalau sama. Kita lanjut ke soal berikutnya. Silakan dengan teliti. Jawabannya? Abu. Ada lagi yang lain? Ada yang lain kan? Tidak? Oke. Ya, boleh. Terima kasih Pak. Kita telah melakukan evaluasi atau penilaian terhadap materi yang telah kita pelajari hari ini. Kegiatan berikutnya kita akan melakukan refleksi bersama anak ya. Nah, silakan kalian perhatikan di sini ada 3 pertanyaan refleksi. Silakan kalian melakukan refleksi dengan cara menceklis saja. Ibu juga akan melakukan refleksi. Ibu akan mengadakan pekerjaan rumah nak ya. Silakan kalian buka buku paketnya pada halaman 27. Silakan kalian kerjakan untuk nanti kita bahas di minggu depan. Dan untuk materi minggu depan kita akan membahas tentang manfaat dari berpikir kritis dan mencintai diri. Kegiatan pembelajaran hari ini Ibu kira sudah berakhir. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.